Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Orang-orang kaya itu punya logika sendiri dalam berpikir. Mereka juga punya pertimbangan sendiri dalam kelola uang. Pastinya logika berpikir mereka, pertimbangan mereka sangat berbeda dengan logika berpikir orang-orang miskin. Pada video kali ini, kita akan membahas logika kaya dan logika miskin. Apa sih bedanya? Lantas bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengundang sahabat ruang belajar untuk terus mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like. Silahkan kalian juga berkomentar jika ingin menyampaikan sesuatu. Sahabat ruang belajar juga dapat membagikan video ini agar lebih banyak orang menerima manfaat dari apa yang telah kita diskusikan di video ini. Oke, yuk kita mulai saja pembahasannya. Ada banyak hal yang berbeda antara logika orang-orang kaya dan logika orang-orang miskin. Perbedaan logika berpikir inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbedaan sikap, perbedaan tindakan, dan pada akhirnya juga mendapatkan perbedaan hasil. Tentu saja kondisi ini sangat wajar, maka nggak usah heran kadang orang-orang kaya itu melakukan hal-hal yang sangat berbeda dari orang-orang miskin. Kadang orang-orang miskin sulit memahaminya, tapi ternyata hasilnya sangat luar biasa. Mereka seolah melakukan sesuatu yang tanpa usaha, tapi sebenarnya enggak. Mereka justru melakukan sesuatu yang penuh perhitungan dan dengan logika yang jauh lebih matang. Maka hasilnya luar biasa. Terlihat sederhana, tapi luar biasa mempesona. Sementara kondisi berbeda dilakukan oleh orang-orang miskin. Mereka terlihat sangat bekerja keras, melakukan sesuatu dengan kadang sangat sungguh-sungguh. Tapi ternyata hasilnya biasa-biasa saja. Itu karena memang logika yang mendasarinya sangat berbeda. Disinilah jelas terlihat perbedaan logika berpikir antara si kaya dan si miskin itu menghasilkan tindakan bahkan pencapaian yang juga sangat berbeda. Ada beberapa perbedaan antara logika kaya dan logika miskin. Pada video ini kita akan mencoba mendiskusikan beberapa perbedaannya. Yang pertama, paradigma tentang income. Orang-orang miskin biasanya berfokus pada bagaimana mereka berjuang untuk menaikkan income mereka. Bagaimana mereka berupaya melakukan apa saja agar penghasilan mereka jauh lebih tinggi dan meningkat. Sementara orang-orang kaya tidak cukup berhenti pada upaya meningkatkan level income mereka, tapi mereka berupaya untuk mengendalikan level pengeluaran mereka. Mereka tidak hanya fokus pada menaikkan produktivitas uang mereka, tapi juga berupaya untuk mengefisienkan pengeluaran uang mereka. Artinya di sini jelas ukuran kaya dan miskin tidak tergantung pada level income mereka, tapi lebih dari itu, tergantung dari bagaimana mereka berupaya menaikkan income mereka, sementara di saat yang lain mereka berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap pengeluaran mereka, sehingga income yang naik tidak diikuti dengan kenaikan prosentase pengeluaran. Sementara jika ada orang-orang yang punya income besar tapi pengeluarannya jauh lebih besar, ini sih bukan orang kaya, ini sih orang miskin tapi terlihat kaya. Logikanya bukan logika kaya. Walaupun mereka punya income besar, mereka hidup dengan logika miskin. Karena orang-orang miskin itu terlalu fokus pada upaya menaikkan income tanpa punya usaha untuk mengerem pengeluaran mereka, tanpa mereka berpikir serius dalam melakukan efisiensi pengeluaran. Hal lain yang menjadi pembeda
antara logika kaya dan logika miskin adalah tentang prioritas. Orang-orang kaya selalu memprioritaskan meningkatkan produktivitas uang sebagai hal terpentingnya. Sementara orang-orang dengan logika miskin selalu memprioritaskan penampilan sebagai ukuran kekayaan mereka. Ketika mereka mampu berpenampilan keren, punya mobil, punya rumah, kemudian punya baju yang sangat bagus, punya jam tangan branded, maka pada titik ini mereka merasa kaya. Sementara orang-orang dengan logika kaya, mereka lebih fokus untuk menjaga investasi mereka. Mereka mungkin bersenang-senang, tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa anggaran bersenang-senang mereka selalu lebih kecil daripada anggaran untuk investasi. Jika mereka menghabiskan uang 10 juta untuk bersenang-senang, maka bisa jadi saat itu mereka berinvestasi sebanyak 50 juta. Walaupun mereka memang bersenang-senang, tapi investasi mereka lebih tinggi. Inilah logika kaya. Selalu mendahulukan investasi jika dibandingkan dengan bersenang-senang. Berbeda dengan logika miskin, kadang mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk penampilan mereka, untuk bersenang-senang. Sementara untuk investasi, mereka kadang lupa, bahkan abai. Pada titik inilah, logika kaya dan logika miskin itu berlaku. Mereka yang terlihat kaya tapi hidup dengan logika miskin, sangat mungkin suatu saat kekayaannya akan habis. Karena apa? Mereka lupa melakukan investasi. Mereka lebih fokus untuk bersenang-senang, fokus pada penampilan. Jadi, walaupun orang punya banyak uang, punya mobil yang bagus, rumah yang keren, belum tentu mereka hidup dengan logika kaya. Bisa saja mereka hidup dengan logika miskin. Dan pada akhirnya, suatu saat nanti, semua kekayaan yang hari ini mereka punya pasti habis. Itu karena apa? Mereka lebih fokus pada penampilan dan lupa pada investasi. Dalam menyikapi perubahan, mereka punya sikap berbeda. Orang-orang dengan logika kaya selalu menganggap perubahan sebagai sesuatu yang penuh dengan peluang. Sementara orang-orang dengan logika miskin menganggap perubahan sebagai sebuah ancaman. Kadang mereka terjebak pada perubahan itu dan menjadi korban dari perubahan itu. Salah satu bentuk korban dari perubahan adalah kadang dalam perubahan mereka selalu menjadi ekor, selalu menjadi follower. Sementara orang-orang dengan logika kaya, kadang mereka adalah pencipta perubahan. Mereka adalah kreatornya. Mereka bukan pengekor, tapi yang menciptakan bahkan mengatur perubahan itu. Mereka selalu percaya, selalu ada peluang dalam setiap proses melakukan perubahan. Sikap terbuka dan optimis adalah sikap paling utama yang dikembangkan oleh orang-orang dengan logika kaya. Bahwa perubahan adalah kepastian, beradaptasi dengan perubahan adalah itu satu keharusan. Oleh karena itu, mereka selalu berupaya untuk memanfaatkan momen dan menggunakan sebaik-baiknya momen perubahan tersebut. Mereka bukan menjadi follower, namun menjadi kreator. Kondisi berbeda dianut oleh orang-orang dengan logika miskin. Maka nggak usah heran, mereka adalah korban dalam sebuah proses perubahan. Di tengah arus informasi, di tengah tren mode kekinian, biasanya mereka terpancing untuk mengikuti. Mereka takut dikatakan tidak up to date. Pada titik inilah sebenarnya mereka nggak sadar kalau mereka adalah korban oleh orang-orang dengan logika kaya. Itulah 3 perbedaan mendasar antara logika kaya dan logika miskin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.